Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat sore. Ini sudah malam ya. Selamat malam buat kita sekalian. Karena saya kira masih sore ini, ya kan? Karena saya melihat di depan saya begitu ramai. Ya. Ini mungkin karena sudah akhir bulan ya, jadi banyak jalan-jalan. Oke, sore. Jadi pada sore hari ini saya coba belajar. Mari kita belajar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini mungkin tidak begitu heran lagi bagi kita. Jadi sore hari ini saya ucapkan selamat Natal bagi kita. Sekalipun sudah selesai. Tapi kalau biasanya kalau di kampung ini masih suasana Natal. Natal di tempat kami, di kampung kami itu 2 kali. Jadi kalau 25 sampai 26 ya, jadi masih suasana Natal. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah selama 2021 ini banyakkah kita rasakan kasih Tuhan atau tidak? Atau justru banyak kita bersumur-sumur, dan itu kita akan mau singgir kita masing-masing. Dan puji Tuhan, hari ini diberikan kesempatan bagi saya untuk terus belajar di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan izin bagi saya di tempat ini untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu saya juga masih dalam proses untuk terus belajar. Pokoknya jangan sampai kita belok-belok ke kiri. Kita fokus dengan firman Tuhan. Itu lebih baik daripada kita tafsir nanti salah tafsir. Itu bahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak mungkin lagi saya memperkenalkan diri karena wajah saya ini tidak begitu lagi heran bagi kita. Sudah sering jumpa, sudah sering ketemu, baik siang dan malam, apalagi di Facebook ya, dan lain sebagainya di media sosial. Kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Coba tampilkan Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 8, bisa ditampilkan Yohanes 8? Gak bisa ya? Oh sorry, Alkitab kami lagi rusak. Oke, Yohanes pasal 8 ayat 12. Dan ini firman Tuhan begitu luar biasa ya. Kita baca bersama-sama. Ada yang sudah membawa? Ada yang sudah membawa Alkitab? Atau di dalam HP juga nggak apa-apa. Oke, saya akan bacakan kepada kita kalau memang agak susah. Ini perikopnya ada Yesus datang. Yesus adalah terang dunia. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi, aku terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa saya mengambil atau kenapa saya ambil teks ini? Karena bagi saya teks ini begitu dahsyat sekali ya, begitu luar biasa sekali. Kalau kita baca di ayat pertama di dalam Yohanes ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi bagi kita saudara sekalian, pada malam hari ini mendorong dan ini menjadi tolak utama dalam kehidupan kita. Ini menjadi bagian yang terutama dalam kehidupan kita, karena Yesus datang ke dunia untuk membawa terang itu. Dan dia satu-satunya yang merelakan hidupnya buat orang yang dikasihinya. Saudara yang terkasih, kalau kita baca lagi, lanjut lagi di dalam pasal yang 1,
di ayatnya yang ke-14, di situ juga dia mengatakan bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Dan ini masih suasana Natal. Ya, banyak pendeta mengkhotbahkan mengenai ini, mengenai manusia itu, firman itu, Allah menjadi manusia, dan manusia itulah yang kita rayakan. Kelahirannya di dunia inilah yang kita rayakan gitu di Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Dan bukan untuk orang lain, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi dia katakan di sini untuk dunia, bukan hanya untuk satu orang. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, dia menjadi terang di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau masih ada yang suka mencari orang-orang pintar, itu bagi saya sepertinya hidupnya itu tidak seutuhnya di dalam Tuhan. Ya. Selayaknya itu kita itu harus fokus kepada Tuhan, karena Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi tergantung kita, hidup kita bagaimana bersama dengan Yesus. Jadi pada sore malam hari ini saya memberikan sebuah tema untuk kita, karena ini saya kira minggu paling terakhir. Iya Pak Gembala ya, ini minggu paling terakhir tahun 2021. Nanti minggu depan kita sudah ketemu tahun depan. Ya, kita berdoa supaya kita bisa bersama di tahun depan. Ya, karena tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya. Jadi saya memberikan tema ini adalah melangkah bersama Yesus. Begitu. Ketika kita mengawali tahun nanti, kita melangkah bersama Yesus. Kita mendapatkan hal-hal yang baru. Kita mendapatkan hal-hal yang lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Karena saya tahu hidup saya juga masih banyak kekurangan. Tapi saya tahu ketika saya melangkah bersama Yesus, saya pasti bisa. Jadi melangkah bersama Yesus itu apa aja yang kita butuhkan. Bahkan di dalam teks ini apa aja yang menjadi bagian yang kita renungkan. Ya, kalau kita baca secara keseluruhan teks ini, ada di situ mengenai Yesus mengatakan bahwa siapa mengikut aku demikian, ya, dia adalah mendapatkan hidup, dia adalah mendapatkan terang hidup. Yang kedua juga dia menyaksikan tentang dirinya. Yang berikutnya juga dia mengatakan bahwa aku juga menghakimi mereka. Begitu ya. Barang siapa yang tidak mengenal aku akan menghakimi mereka. Jadi sia-sia kita percaya kepada Yesus kalau kita tidak mengenal dia dengan baik dan benar. Ya, ini tajam sekali mengenai firman Tuhan ini. Makanya saya dikerahkan untuk coba membaca dan coba untuk belajar mengenai teks ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Yohanes ini adalah salah satu Injil dari keempat Injil. Di dalam Alkitab kita ada 4 Injil yang sudah dituliskan di sana. Dan salah satu Injil di situ adalah kitab Yohanes. Dan yang menulis Yohanes ini bukan Yohanes yang sebelum Yesus ya. Jadi ini harus kita tahu dulu. Yohanes yang menulis ini bukan Yohanes yang ada sebelum Yesus. Bahkan Yohanes sendiri mengatakan bahwa saya tidak layak membuka kasut kakinya aja, saya tidak bisa. Saya tidak layak. Dan jadi yang menulis ini adalah Yohanes bin Zebedeus. Nanti Pak Gembala yang lebih tahu karena Pak dosen ini. Jadi menurut penulis, ya, penulis daripada kitab Yohanes adalah Yohanes bin Zebedeus. Bisa kita lihat di dalam Matius pasal 17 ayat 1 dan Yohanes 21 ayat 22 sampai 23. Di sana sudah dijelaskan. Ya, dengan tujuan bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesus lah Mesias. Itu tujuan kitab ini untuk kita. Dan sepanjang kitab Yohanes ini, dia terus fokus, bahkan dia salah satu kitab yang duluan menceritakan mengenai mukjizat yang dilakukan Yesus.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari terus belajar. Bagi yang masih muda juga mari terus belajar. Karena menurut pengalaman dari bagi hidup saya, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang ada di dalam Tuhan, pemuda-pemuda yang dalam Tuhan, ketika berkeluarga, mereka bisa mencukupi kebutuhan finansial anak-anak mereka, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan rohani anak mereka. Jadi ini adalah satu pegangan hidup dalam kehidupan kita. Mari kita belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi melangkah adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa pengertian yang mengatakan bahwa itu adalah mengayunkan atau menggerakkan. Yang kedua adalah berangkat atau berjalan. Yang ketiga melalui atau mengarungi. Keempat bertindak atau bekerja. Itu arti melangkah di dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otomatis kita digerakkan, kita disuruh, kita terus melangkah, kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Itu enaknya hidup ini, ya. Itu enaknya di dalam hidup ini. Orang-orang yang percaya mempunyai kelebihan daripada orang-orang yang belum hidup atau belum percaya kepada Yesus. Inilah kelebihan daripada kita. Kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita mampu tunduk kepadanya. Harus ada ketundukan diri. Kalau tidak ada ketundukan diri bersama Tuhan, pasti juga butuh yang namanya satu jalan. Pasti butuh juga namanya satu arah. Kalau satu berbeda arahnya, pasti salah tujuannya. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama bagian yang kita bahas pada malam hari ini yaitu mengikut aku, dan yang kedua mengenal Allah, dan yang ketiga bersaksi. Yesus mengatakan bahwa ketika engkau mengikuti aku, maka aku akan memberi terang kepadamu, ya, akan mempunyai terang hidup. Begitu. Jadi tidak sia-sia ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus sekitar dari tahun 2012, ya. Tapi baru saya bertobat dengan penuh itu, saya meninggalkan hal-hal yang agak-agak berat lah, begitu ya. Tahun 2013, sekian tahun yang lalu, hal-hal berat itu saya anggap, waduh, ini sakit kalau lepas ini, begitu kan. Tapi ketika saya berada di dalam Tuhan, Tuhan itu mengatakan, aku terang hidupmu, tidak ada lagi jalan lain selain aku. Begitu. Oh, dahsyat sekali, saya dapatkan hal-hal yang baru, saya dipulihkan dengan hal-hal yang baru. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu sangat gampang Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita, asal you siap atau tidak. Itu aja, tidak terlalu pusing-pusing, ya. Jadi Yesus adalah terang dunia, sumber terang di atas segala terang. Ada seorang nabi berkata di dalam Perjanjian Lama, nanti bisa kita lihat di sana di dalam Daniel pasal 2 ayat 22. Dia berkata bahwa terang adalah nama Mesias, dan terang ada padanya. Sekali lagi, terang adalah nama Mesias dan terang ada padanya. Di dalam Yesus, di dalam Mesias, dalam Kristus itu ada terang hidup. Tidak ada di tempat-tempat yang lain. Tidak ada di bawah pohon. Tidak ada di rumah-rumah orang pintar yang suka itu, kan? Nanti dia bawa entah sajian. Itu tidak ada di situ. Itu bahkan membawa dalam kesesatan, membawa jatuh ke dalam kegelapan yang tidak ada henti-hentinya ketika kita tidak mampu berangkat dari situ. Saudara yang terkasih, saya bersaksi sedikit. Sebelum saya ke sini, sebelum saya jadi pelayan Tuhan, ada di kampung itu biasanya dikatakan apa namanya ya? Orang pintar yang bisa memberikan obat dan bisa dia tahu masa depan kita. Wah, nanti karena dia lihat postur badan saya agak-agak tinggi kan, wah nanti jadi tentara ini. Dia tidak tahu kalau badan saya itu ada sesuatu badan yang udah
udah rusak atau apa sebagainya, udah belok, udah apalah, pokoknya sudah rusak. Dia tidak tahu hal itu. Terus saya bilang begitu, oh iya ya, berarti saya jadi tentara nanti. Pas tamat SMA jadi tentara. Gimana mau jadi tentara? Buat merokok, main cewek lagi ya. Jadi dia berkata, saya sudah tahu bahwa kamu itu jadi tentara. Dia berdoa, entah apa doanya, saya belum bingung. Kalau saya udah bingung itu bahaya itu. Jadi saudara yang terkasih, ketika saya tamat SMA, yang terjadi beda. Bukan seperti yang dia katakan dia tadi. Bahkan Tuhan mengatakan, aku menangkap engkau menjadi alatku. Wah, itu dahsyat, itu luar biasa. Ketika Tuhan ambil, maka di situ saya juga mendapatkan terang yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita ada pada sore hari ini itu bukan karena secara kebetulan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya kepada Yesus itu bukan karena secara kebetulan, tapi itu karena kehendak Tuhan. Saya bersyukur kalau Tuhan terus memberikan kita terang itu. Dan ketika kita berada di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidup kita di dalam terang itu. Amin. Saya percaya hal itu. Kemudian terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan dia adalah surya kebenaran. Wah, luar biasa itu. Betapa luar biasanya Yesus itu. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk bangsa-bangsa lain. Bukan hanya satu orang, tetapi untuk semua orang. Yesus menawarkan keselamatan, Yesus menawarkan terang itu, tetapi tergantung bagaimana respon daripada orang-orang itu. Berikutnya, barang siapa mengikut Yesus, ia seperti pengembara yang mengikut terang, yang mengikuti terang gelapnya malam. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, misalnya ini ruangan ini ditutup atau lampu ini semua dimatikan, di ujung sana hanya satu lilin yang nyala, berarti kita bisa melihat ke sana dan kita fokus ke sana. Oh, di sana ada terang. Demikianlah hidup kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Demikianlah hidup kita ketika belum dibebaskan. Jadi ketika kita dibebaskan, kita dapat melihat terang itu betapa ajaibnya di dalam kehidupan kita. Yuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita terus mengacu ke sana, kita terus belajar menuju ke sana, karena terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berikutnya, terang itu tidak hanya untuk dipandang, melainkan untuk dirasakan. Terang itu tidak hanya dinikmati untuk mata, tapi kita menikmati di dalam jalan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus, karena hanya Yesuslah terang hidup di dalam kehidupan kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita seharusnya bersyukur kalau Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Kita seharusnya bersyukur ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga. Kita bersyukur ketika kita masih datang ke gereja bersama dengan saudara-saudara kita. Ini yang luar biasa. Dan kita menutup akhir tahun ini, kita menutup minggu di akhir tahun ini dengan penuh bersyukur. Tidak ada hal lain yang bisa kita berikan untuk Tuhan selain bersyukur. Ketika kita memberikan hidup kita untuk menyembah Dia, ketika kita memberikan syukur kita, ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Daud mengatakan di dalam Mazmur, dia mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalanku. Ini baru kita nyanyikan lagi tadi lagunya. Ya. Ini yang begitu luar biasa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mereka yang mengikut Kristus akan bahagia.
Sebab mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan mereka akan diberi terang hidup, yakni pengetahuan dan kesukaan akan Allah. Ini yang kita rasakan, ini yang kita alami, dan ini yang kita dapatkan bersama Tuhan, yaitu pengetahuan dan kesukaan akan Allah. Amin. Amin. Itu yang menjadi diri kita. Jadi sepanjang lebar yang kita baca, sepanjang lebar yang kita dengar, jadi yang kita terima dalam pengetahuan dan kesukaan akan Allah. Dan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Di tahun yang akan datang nanti, itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Tuhan, apa yang sudah saya renungkan selama 1 tahun yang lamanya? Dan ketika saya menginjakkan kaki ke tahun yang baru, apakah pengetahuan tentang Tuhankah yang saya dapatkan, atau pengetahuan yang lain? Tapi saya percaya orang yang ada di dalam Kristus, dia akan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Begitu. Nanti ketika saya khotbah nanti tahun depan, malah tahu dikasih lagi kesempatan, berarti bukan lagi hal-hal yang seperti masa lalu yang saya bacakan. Tapi saya belajar supaya saya lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Mendapatkan pengetahuan yang benar di hadapan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Makanya saya mempersiapkan khotbah ini. Aduh, berhari-hari saya terus baca, apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Karena tidak gampang untuk berdiri 1 jam, itu butuh berhari-hari untuk mempersiapkannya. Saya tidak tahu master-master yang ada di sini. Saya tidak tahu bapak gembala yang ada di sini ya. Tapi mempersiapkan satu khotbah itu butuh hari-hari, jam-jam. Itu baru namanya mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena yang kita layani ini adalah bukan untuk manusia, tapi yang kita layani adalah untuk Tuhan. Karena ketika kita percaya, ketika memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan terus, saya percaya Tuhan terus menolong dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Pokoknya kita jangan salah menafsir. Kalau salah menafsir, itu akan bahaya. Dan berikutnya juga kita akan susah memasukkan ke media sosial. Karena hal itu membuat kita bingung, membuat juga orang bisa nyasar di tengah-tengah jalan. Mereka yang mengikuti Kristus akan bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terang ini akan menjadi terang hidup rohani bagi mereka di dunia ini, dan terang hidup kekal yang tidak akan ada maut dan kegelapan. Orang yang ada di dalam terang dimaksudkan sih bahwa tidak akan ada maut dan kegelapan. Jadi kita seharusnya terus bersuka cita bersama dengan Tuhan, karena tidak ada satupun yang dapat mengambil kita di tangannya Tuhan. Bahkan maut dan kegelapan pun tidak akan bisa mengganggu hidup kita. Yuk, mari kita terus berlomba-lomba, mari kita terus semangat untuk mendekatkan diri bersama dengan Tuhan. Yang bagian kedua adalah mengenal Allah. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa paling gampang kok mengenal Allah. Ketika saya sebelum menjadi hamba Tuhan, saya kira menjadi sekolah teologi itu gampang. Rupanya berat. Terus ketika saya ada di altar, saya kira itu amat. Pendeta di atas itu gampang juga. Dibacakan firman Tuhan itu udah gampang. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tapi kalau kita tidak mampu menuju ke sana, kalau kita tidak mampu berjalan menuju ke sana, susah kita di tengah jalan. Tapi saya percaya kita senantiasa menjadi orang-orang percaya yang suka dengan firman yang Allah, yang suka dengan pengetahuan akan Allah. Itu dia. Jadi orang percaya harus ada di dalamnya ketekunan. Orang percaya harus ada di dalamnya yang namanya dengan taat. Dan yang berikutnya, ada di dalamnya kesetiaan. Kalau ketiga hal ini lari di dalam kehidupan kita, maka kepercayaan kita, pengenalan kita akan Tuhan
akan susah untuk bangkit. Kalau kita tidak memiliki ketekunan, kalau kita tidak memiliki ketaatan, kalau kita tidak memiliki kesetiaan, maka kepercayaan kita, pengenalan kita akan Allah mudah untuk digerogoti oleh pengaruh-pengaruh pengacara yang menyesatkan hidup kita. Tidak ada kekuatan kita seorang yang percaya kepada Yesus kalau tidak dengan Injil, kalau tidak dengan firman Tuhan. Sejak walaupun orang memotivasi kita, pasti kalau orang itu nanti sudah menjauh atau tidak lagi komunikasi dengan kita, maka semangat kita turun. Tapi ketika kita terus membaca firman Tuhan, Dia adalah kekuatan di dalam hidup kita. Setiap orang percaya hendaknya mengenal Allah dengan baik dan benar, supaya tidak sesat dalam menghadapi masa-masa sulit di dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Bukankah begitu hidup kita ini? Kalau kita setengah-setengah mengenal, itu gantung istilahnya. Kalau kita gantung mengenal Allah, maka kita mudah terseret dengan pengaruh-pengaruh pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kuatkan, mari kita teguhkan, mari kita kokohkan langkah kita bersama dengan Tuhan. Nanti bisa dibaca di Efesus pasal 5 ayat 16. Mengenal Allah merupakan salah satu fokus rohani bagi mereka yang percaya kepada terang itu. Tanpa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita mudah goyah dan mudah jatuh. Begitu. Saya kira hal ini tidak begitu berat bagi kita. Mengenal Allah itu tidak begitu susah. Hanya tergantung bagi kita. Ada atau tidak reaksi di dalam hidup kita. Ada atau tidak gerakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup terus di dalam ketenangan, kalau kita santai-santai terus, pasti kita tidak akan semakin naik level. Kita harus ada reaksi, kita harus ada pergerakan, supaya pengenalan kita akan Tuhan itu semakin erat dan semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita tidak mudah untuk goyah. Apa sih yang tidak bisa diubahkan Tuhan? Sejorok apapun yang hidup kita, kalau Tuhan ubah, ya Tuhan ubah. Sekecil apapun hidup kita, kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang dapat membantahnya. Mari kenal Allah dengan baik. Cara mengenal Allah dengan benar adalah back to Bible. Cara mengenal Allah dengan benar adalah kembali kepada Alkitab. Itu intinya. Kita dengarkan dan kita membacanya. Roma pasal 10 ayat 17. Dia mengatakan di sana, pendengaran akan firman Allah. Ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di situ kita semakin mengenal Allah itu. Pribadi Allah itu siapa? Begitu dia. Dan saya percaya hal itu ketika kita terus membaca firman Tuhan, ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, maka kita terus mengenal akan Allah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, mampukah kita berjuang bersama dengan Tuhan? Mampukah kita bergerak untuk bersama-sama dengan Tuhan? Di tahun yang baru nanti, kita akan melakukan hal-hal yang baru, dan kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa ketika kita terus belajar mengenal Allah. Jangan pernah jenuh dalam hidup ini, karena kejenuhan akan membawa kita ke jalan yang rusak, dan hidup kita akan nyasar di tengah jalan. Kepercayaan kita tidak mudah untuk digoyahkan kalau kita benar-benar fokus dan mengenal Allah itu siapa. Itulah intinya di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah setiap orang percaya harus bersaksi. Nah, inilah perintah amanat agung ini. Kita harus bersaksi.
Setiap orang percaya harus bersaksi tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Ketika kita menyaksikan kebesaran Tuhan, ketika kita menyaksikan, oh Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Tentunya kita tidak mudah untuk bersaksi kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kemudian kita tidak bisa menyaksikan itu tanpa kita paham siapa yang kita saksikan. Paham dulu. Oh begini loh, kita saksikan Yesus itu karena kita sudah paham Dia dalam kehidupan kita. Apa sih ceritanya? Apa sih tujuannya Dia datang ke dunia? Apa sih maksudnya? Supaya Yesus tuh kok bisa kita jadikan sebagai juru selamat? Itu harus kita paham. Yang kita paham bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada Allah lain dan tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus. Itulah intinya. Jadi kita harus memahami hal ini. Makanya begitu kasihan saudara yang terkasih. Pemuda-pemuda sekarang hanya fokus dengan gadget, hanya fokus dengan kesenangan hidupnya sehari-hari. Bahkan sedikit pun tidak pernah ada waktunya untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau di diri saya lihat, waduh, nanti ketika sudah menikah atau berkeluarga, ya, nanti dia punya anak. Kemudian, ini yang saya pikir-pikir dalam pribadi saya, dalam otak saya begitu ya. Nanti ketika dia sudah berkeluarga, mampukah dia mengajak anaknya untuk ibadah? Mampukah dia mengajak istrinya kalau ibadah, untuk ibadah? Ini satu-satunya pertanyaan yang besar dalam hidup kita. Begitu. Yang masih muda seperti itu, nanti bagaimana? Begitu. Dan ini sudah terbukti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di kampung kami, saya melihat pemuda-pemuda itu hanya menghabiskan masa mudanya di lampu Tuhan, ya, menghabiskan masa mudanya untuk terus, apalagi musisi sekarang main skater ya. Waduh, 70.000 satu hari habis hanya untuk skater, belum makannya, belum rokoknya dan lain sebagainya. Itu susah. Nanti ketika sudah berkeluarga, aduh, bagaimana nih mengolah pendapatan sehari berapa? Begitu. Jadi ketika dia nanti berkeluarga, yang bisa dia berikan adalah kebutuhan secara jasmani. Dia tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya secara rohani. Maka oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang masih muda, mari persiapkan masa-masa yang akan datang. Jangan bilang nanti ada waktunya. Waduh, itu bahaya. Di masa sekarang kita harus mempersiapkan masa depan kita. Karena ketika kita sudah melekat di dalam kebiasaan kita, maka itu tidak akan mudah untuk lepas. Tapi ketika kita belajar untuk menghilangkan kebiasaan itu, maka kita bisa bersama dengan Tuhan dan bisa mendapatkan masa depan yang bahagia. Berikutnya, kita bersaksi kepada siapa? Ketika kita menjadi saksi firman Allah, ketika kita menjadi saksi Kristus, kepada siapakah kita bersaksi? Apakah hanya untuk orang Kristen? Ataukah buat mereka orang-orang yang masih belum percaya? Atau justru kepada semua orang? Nah ini dia. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus bersaksi di dalam keluarga. Karena fokus utama di dalam hidup kita harus memulai dulu dari keluarga. Bagaimana kita bisa maju ke depan? Tapi kalau tidak ada yang kokoh di dalam keluarga kita, jadi kita percaya ketika kita sudah mengokohkan di dalam keluarga, maka kita mudah untuk bersaksi kepada orang lain. Yang kedua, di dalam lingkungan kita. Yang berikutnya, di dalam gereja kepada semua orang. Tidak hanya satu suku, tidak hanya warna kulitnya agak putih atau agak hitam. Kita menyaksikan Yesus itu kepada semua orang.
tidak hanya untuk satu orang, tapi kita harus menyaksikan kepada semua orang. Untuk bisa kita melakukan hal ini, kita harus melakukan 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita terus membangun relasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus bisa menyembah Tuhan. Kita harus memberikan waktu untuk Tuhan, supaya relasi kita dengan Tuhan terus connect, terus ada relasi kita yang tidak ada pernah putus-putusnya. Itulah. Yang kedua, kita harus terus teguh di dalam doa. Tanpa doa dalam hidup kita, terasa hidup itu adalah hampa. Saya sudah pernah merasakan hal ini demikian. Selama beberapa bulan saya tidak berdoa, tahu salah, bangun tidur, udah bekerja dan sebagainya. Tapi terasa hidup itu hampa. Tidak ada sesuatu hal yang, bahkan emosi itu begitu meledak-meledak begitu. Jadi ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, ada sesuatu hal baru Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus itu begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Berikutnya, kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan. Tidak harus satu pasal, tidak harus satu Alkitab satu hari. 1 ayat sehari itu sudah cukup. Bagi yang bekerja, saya juga bekerja, minimal 1 ayat sehari bisa kita baca firman Tuhan. Jangan fokus terus TikTok, ya kan? Kalau TikTok itu ada gayanya begini. Kita diberikan 24 jam dalam sehari. Masa 1 detik aja, 1 menit aja tidak kita berikan untuk Tuhan? Taruhlah kita kerja 9 jam, 12 jam. 12 jamnya lagi kita kemanain? Begitu. Marilah menjadi bagian di dalam menjadi saksinya Kristus. Jangan berkata, oh saya bukan di situ, oh saya tidak bisa. Selagi kalau kita ada waktu, mari bersaksilah tentang Kristus. Itu bagian kita. Bukan hanya pendeta yang bisa menjadi saksi Kristus, semua jemaat, ya kan? Bahkan ada orang mengatakan bahwa pendeta itu atau gembala itu tidak mampu menghasilkan yang lain, tapi jemaat itu bisa melahirkan jemaat. Gembala tidak melahirkan jemaat, dan kekuatan gembala juga bisa terbatas, ya. Tapi jemaat itu bisa melahirkan jemaat. Artinya, kita sebagai orang yang mengikuti Yesus, jangan kita berharap sepenuhnya bahwa hanya gembala yang bisa membawa jiwa-jiwa baru di gereja. No. Jadi yang membawa jiwa-jiwa baru ke gereja adalah kita. Kita orang-orang yang mengikut Yesus. Amin. Mari ambil bagianmu. Jangan tunggu diketok dulu baru bergerak. Amin. Yang menjadi penutup bagi kita pada malam hari ini, yaitu hendaknya hidup kita bisa menjadi pengikut Kristus yang baik dan benar, terus berjuang untuk mengenal Allah dengan lebih lagi, dan hendaknya terus bersaksi sampai ke ujung dunia. Mari kita bersatu di dalam doa.